Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Ananda masih dalam keadaan sehat semuanya, belajarnya masih ditata semangatnya, agar nanti pembelajaran yang kita lakukan itu bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Baiklah, hari ini akan membahas tentang teori himpunan, kelanjutan dari materi kita mengenai ketaksamaan himpunan pada pertemuan sebelumnya. Kita di sini akan membahas bagaimana bentuk notasi himpunan. Jadi kita mengulang kembali yang sudah Anda dapatkan ketika di sekolah menengah atas pada waktu yang lalu. Akan membahas tentang relasi dan bagaimana itu bentuk operasi dua himpunan. Kita menyampaikan tentang notasi himpunan. Himpunan seperti yang sudah Anda sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu adalah kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi dia disampaikan dengan jelas keanggotaan daripada suatu himpunan. Kemudian, objek manakah yang dinamakan dengan suatu himpunan? Itu adalah yang dapat ditentukan dengan pasti daripada keanggotaan daripada suatu himpunan tersebut. Nah, ini kalau misalnya enggak jelas, ini enggak pasti, maka dia tidak bisa kita sebutkan sebagai himpunan. Kemudian, objek yang ada pada himpunan itu dianggap sebagai anggota atau elemen daripada suatu himpunan. Misalnya seperti ini. Ada suatu himpunan mahasiswa perempuan teknik pertanian cantik. Nah, ini. Jadi di sini himpunan di sini objek-objeknya tidak terdefinisi dengan jelas ini karena apa? Kriteria mahasiswa perempuan teknik pertanian cantik ini tidak jelas. Ya, tidak jelas ya karena cantik itu beragam kayak gitu. Jadi gini. Tapi kalau misalnya kita sampaikan lagi himpunan mahasiswa perempuan teknik pertanian yang pernah lulus Olimpiade merupakan himpunan yang objeknya ini adalah sangat jelas karena kita akan tahu mana yang perempuan di teknik pertanian yang lulus Olimpiade dan tidak lulus Olimpiade. Nah, ini bisa kita lihat seberapa banyak jumlahnya dan orang-orangnya yang mana-mana saja kayak gitu. Tapi kalau misalnya contohnya adalah cantik, nah ini definisi cantik itu berbagai orang, itu berbagai pula artinya kayak gitu. Jadi ini tidak sampaikan bahwasanya ini adalah tidak jelas. Himpunan itu juga bisa dipanggil sebagai gugus, kemudian kumpulan, kelas, koleksi, keluarga. Ini bisa dijadikan sebagai menyatakan kumpulan-kumpulan dari objek. Himpunan itu disimbolkan dengan huruf. Nah, ini misalnya kita boleh menulisnya A, B, C sampai dengan Z misalnya, itu penamaan ini terserah daripada si pembuat suatu himpunan. Lalu anggota-anggotanya itu ditulis dengan huruf kecil. Misalnya ada huruf A kecil, B kecil, C kecil sampai dengan selanjutnya. Lalu bagaimana keanggotaan daripada suatu elemen terhadap himpunan itu ditulis adalah A anggota A. A anggota A. Dibaca dengan A elemen atau anggota dari A. Nah, ini. Jadi ini adalah A atau A anggota daripada A. Dan di sini kita tidak sebutkan D misalnya. Kita cuma menyebutkannya adalah ABCD. ABC, maaf, ABC. Maka di sini dituliskan D, anggotanya kita coret. Nah, D bukanlah anggota B. Nah, ini dibacanya adalah D bukan anggota atau elemen dari D. Nah, ini. Nah, ini yang penulisan daripada keanggotaan daripada suatu himpunan. Lalu kita akan menyatakan suatu himpunan itu dengan cara pertama ada dengan cara tabulasi, yang kedua ada dengan cara notasi pembentuk.
Kita akan menyampaikan yang pertama itu adalah cara tabulasi atau mendaftarkan keanggotaan daripada suatu himpunan. Bagaimana caranya? Ini anggota-anggota di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dan setiap dua anggota kan dengan tanda koma. Ini pernyataan kita mendaftarkan keanggotaan daripada suatu himpunan. Misalnya adalah P. Ini sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Maka di sini 2, 3, 5, 7 itu dianggap sebagai anggota atau elemen daripada himpunan P. Nah ini. Bagaimana penulisannya? Apakah boleh berurutan, Bu? Nah, ini berurutan itu tidak mesti kayak gitu. Ini terserah daripada si pembuat himpunan. Boleh Anda tuliskan adalah P 3527, E 7352, 5273, 5732. Jadi ini adalah terserah. Yang jelas keanggotaannya harus diperjelas kalau P ini adalah ya 2357 kayak gitu. Kalau urutan itu boleh-boleh saja. Kemudian lagi contoh yang lain itu adalah misalkan kita memiliki suatu anggota daripada suatu himpunan kita, misalnya adalah kita notasikan dengan D. Nah, ini April. Nah, ini misalnya adalah bulan ya, bulan. Maka kita tuliskan sama dengan kurung kurawal April itu adalah sebuah nama bulan yang diawali dengan huruf A. Kemudian E misalnya 10, ya itu adalah anggota yang hanya satu bilangan yaitu adalah 10. Nah, ini kalau misalnya keanggotaannya adalah 1, cara penulisannya juga nggak ada kita tuliskan setelah D, April, koma. Nah, ini nggak kita tuliskan lagi. Jadi itu menunjukkan bahwasannya satu himpunan itu adalah menyampaikan dia memiliki satu anggota. Lalu, pembentuk himpunan. Nah, ini kita dengan menuliskan satu huruf sebarang. Jadi sebarang kita menulis yang kita tuliskan semua anggotanya adalah di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini. Dan disampaikan lagi bahwasanya arti daripada himpunan tadi itu adalah keanggotaannya jelas, harus terdefinisi kayak gitu. Lalu kita bisa dengan pasti menunjukkan dan menuliskan apa itu bentuk daripada suatu anggota himpunan tersebut. Misalnya apa? Nah, ini penulisan himpunannya seperti yang disampaikan tadi. A, notasi himpunan, nama himpunannya A. Sama dengan kurung kurawal X. Nah, ini garis tegak X di mana? X bilangan asli. Nah, ini cara penulisannya. Ya, sudah kita bahas di materi ketaksamaan juga. Dibaca, himpunan semua X sedemikian hingga X bilangan asli. Tanda garis lurus ini dibaca sedemikian hingga. Nah, ini. Sedemikian hingga. Atau dapat pula ditulis dengan A sama dengan kurung kurawal bilangan asli. Kita tidak menunjukkan si X-nya. Nah, ini X itu menunjukkan kepada suatu objeknya. Lalu boleh juga D sama dengan kurung kurawal buka X sedemikian hingga X kecil dari 101 dengan X itu bilangan asli. Atau bilangan asli kurang dari 101. Ini boleh juga penulisan suatu himpunan dengan bentuknya seperti ini. Jadi kita, kalau misalnya ada lagi pertanyaan bagaimana kita untuk menentukan keanggotaannya, berarti kita bisa menuliskan bilangan asli yang kecil daripada 101. Nah, itu adalah mulai dari keanggotaannya. Nah, D ini adalah anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, sampai dengan, karena ini kecil, ini maka 101 nggak masuk, berarti dia adalah sampai
100. Itu adalah keanggotaan daripada himpunan D yang kita miliki. Kita masuk kepada pembagian lain, itu adalah bagaimana hubungan dua himpunan. Nah, ini hubungan dari himpunan ini bisa kita sampaikan yang pertama, himpunan bagian, berarti subset, berarti adanya suatu bagian daripada himpunan kita itu. Nah, ini misalnya kita memiliki himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Berarti A bagian dari B. Maka ditulis itu adalah A bagian B. A bagian B. Jika dan hanya jika, maka setiap anggota daripada A merupakan anggota daripada B. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya bagian. Anggota daripada A merupakan anggota daripada B. Itu dapat dituliskan dengan A bagian B jika dan hanya jika setiap anggota A, setiap daripada anggota A itu merupakan anggota B. Nah, ini cara penulisannya. Misalnya gini, A kita itu adalah suatu bilangan X sedemikian hingga X ini bilangan asli. Bilangan asli, maka kita bisa menuliskan yang mana-mana aja bilangan asli itu. Maka bisa kita tuliskan A ini keanggotaannya adalah 1, 2, 3, 4 sampai dengan selanjutnya. Oke, bisa kita tuliskan seperti itu. Lalu P itu adalah 2, 3, 5, 7. P2357. Berarti ya enggak sama di sini adalah satunya ya. Yaitu himpunan semua bilangan prima. Nah, ini. Nah, ini 1 enggak ada, nanti juga 4 juga enggak ada karena 4 enggak bilangan prima. Maka P bagian daripada A. Karena apa? Keanggotaan daripada P ini juga berada pada si A. Maka dituliskan bahwasanya P bagian daripada A. Dan jika B, ada lagi contoh yang lain sebagai tambahan B, itu adalah suatu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini kan berarti masuk adalah 0, 1, 2. Nah, ini bilangan bulat berarti masuk negatifnya juga ya. Oh ya, bilangan. Dari titik-titik, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sampai selanjutnya ya. Nah, ini maka A bagian daripada B. Dan P, nah ini menunjukkan bahwasanya kalau ini kan keanggotanya cuma 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kemudian kalau bilangan bulat, ya ini masuk ini sini kan bilangan asli nih. Nah, ini bilangan asli, kemudian ini bilangan bulat. Maka disampaikan bahwasanya A bagian daripada B. Dan P bagian daripada B. Karena apa? Keanggotaan P itu juga ada pada B ini. Ini bagaimana cara menuliskannya dengan bagian himpunan seperti kalau dalam bentuk bagian. Kemudian kita ingin membuktikan juga bagaimanakah benarkah bahwasanya A bagian daripada A, maka keanggotaan A itu juga merupakan bagian daripada A. Maka kita bisa dapat menyampaikannya ketika definisikan bahwasanya setiap anggota dari himpunan A mesti merupakan anggota daripada himpunan A. Sehingga pastilah bahwa A bagian daripada A. Ini yang menunjukkan bahwasanya keanggotaan A itu adalah bagian daripada si A. Nah, ini selanjutnya bagaimana dua himpunan dikatakan sama? Dua himpunan dikatakan sama itu adalah ketika kita memiliki dua buah himpunan A dengan B. Dikatakan sama itu jika pertama dia ditulis juga dengan A sama dengan B. Tetapi bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah ketika anggota daripada A merupakan anggota daripada B. Maka adalah setiap anggota daripada A juga merupakan anggota daripada si B.
Kemudian ketika A tidak sama dengan B, maka dia ditulis dengan A tidak sama dengan B. Nah ini, penulisannya adalah A sama dengan B, jika hanya jika A bagian daripada B, dan B juga bagian daripada A. Jadi kalau seandainya A kita adalah 1, 2, 3, kemudian B kita juga 1, 2, 3, maka di sini A dikatakan sama dengan B. Tapi kalau misalnya A-nya adalah 1, 2, 3, lalu B-nya adalah 1, 2, 3, 4, maka ini disampaikan bahwasanya A tidak sama dengan B. Nah, ini cara untuk yang dua himpunan dikatakan adalah sama. Misalnya ini, jika A adalah bilangan asli dan B adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat positif ya, maka kita bisa tuliskan bahwasanya A sama dengan B. Lalu jika P itu adalah 1,2 dan K adalah X dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 dan X adalah bilangan real. Bilangan real, maka bisa kita tuliskan bagaimana kalau P ini adalah anggotanya 1, 2, kemudian K gimana? Baru kita ini X-nya kita masukkan. X katanya adalah bilangan real. Maka kita tuliskan bagaimana keanggotaan daripada K ini. Bilangan real, ini kita masukkan adalah bilangan real ini ya, X kuadrat. Kita cari berarti X-nya, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka bisa kita faktorkan ini, X. 2, hasil kalinya 2, jumlahnya min 3. Nah, ini berarti adalah min 2 dengan min 1. Maka X-nya adalah 2, X-nya adalah 1. Sehingga K ini juga adalah 1 dan 2. Maka disampaikan bahwasanya P sama dengan K. Lalu dua himpunan ekuivalen. Bagaimana suatu himpunan dikatakan ekuivalen? Itu adalah ketika ini dua himpunan dikatakan ekuivalen dilihat daripada banyaknya. Jadi banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, walaupun keanggotaan elemen-elemen keanggotaannya berbeda. Yaitu banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Ini yang dikatakan dengan ekuivalen. Ditulisnya adalah A ekuivalen B. A ekuivalen B. Jadi ekuivalen B. Nah, gini yang penulisan daripada A ekuivalen B. Jadi gini, A adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian B, A, B, C, D, E. Kalau dilihat dari banyaknya anggota, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya anggota A itu adalah 5. 5 ya. Lalu banyaknya anggota B, ini bisa kita hitung juga berapa banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 juga keanggotaan. Banyaknya anggotanya. Maka di sini bisa kita sampaikan bahwasanya A itu ekuivalen dengan B. Tapi kalau misalnya jumlah anggotanya berbeda, nah ini bisa kita tuliskan bahwasanya A tidaklah ekuivalen dengan B. Kemudian dua himpunan lepas atau saling asing. Dua himpunan yang dikatakan dia saling asing, disampaikan bahwasanya himpunan kita itu tidak kosong, dan A dan B dikatakan saling asing ya, atau saling lepas itu dinotasikan dengan A garis 2 ya, miring dengan B itu dibaca dengan A lepas dengan B. Jika dan hanya jika dua himpunan A itu tidak mempunyai anggota persekutuan atau setiap anggota anggota A bukanlah anggota B, maka artinya di sini adalah anggotanya nggak ada yang sama, kayak gitu. Itu yang saling lepas. Jadi gini, A itu adalah keanggotaannya 1, 2, 3, 4, 5. Dan B keanggotaannya 7, 8, 9, 10. Maka di sini kita lihat bahwasanya anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka disampaikan bahwasanya A lepas B. Lalu ini 1, 2, M itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian
N itu adalah X kuadrat sama dengan 3, kayak gitu. Jadi di sini, dan X adalah bilangan asli. Nah, ini disampaikan di sini, maka M tidak lepas dengan N. Jadi ini, ini X kuadrat ya sama dengan 3 di sini. Maka ini menyatakan bahwasanya keanggotaan daripada si M dengan N ini juga adalah tidak saling lepas. Selanjutnya kita bahas itu adalah operasi-operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu ada yang namanya irisan, kemudian ada gabungan. Irisan dilambangkan dengan seperti ini. Gabungan, ini komplemen, ada suatu himpunan di atasnya ibarat kayak berpangkat C, kayak gitu. Selisih, kurang, dan perkalian dengan tanda ini. Irisan dua himpunan, berarti ini kita bahas yang pertama, irisan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan beririsan dan ditulis dengan A irisan B. Nah, ini dibacanya A irisan B. Artinya adalah semua anggota persekutuan himpunan A juga ada pada B. Berarti yang sama-sama memiliki anggota himpunan yang sama, kayak gitu. Jadi bisa kita tuliskan A irisan B itu adalah ketika anggota A juga anggota daripada B. Nah, itu yang dinamakan dengan irisan. Misalnya ini dalam bentuk himpunan beririsan. Keanggotaan A adalah ini. Kemudian B adalah ini. Yang mana yang namanya irisan itu adalah yang ini. Nah, ini adalah A irisan B. Artinya adalah anggota A juga anggota daripada B. Nah, ini. Lalu gabungan. Yang kedua kita bahas itu adalah gabungan. Himpunan A digabungkan dengan himpunan B itu ditulis A gabung B. A gabung B itu artinya adalah keanggotaan himpunan A itu digabungkan dengan keanggotaan himpunan B. Dan semua anggotanya dianggap sebagai A, anggota daripada A gabung B. Nah, ini. Anggota daripada A digabungkan dengan anggota B. Maka ini anggota A adalah ini. Lalu anggota B adalah ini. Maka A gabung B, maka masuklah semuanya. Masuklah semua daripada ini adalah ini juga masuk A gabung B. Masuk semuanya. Lalu komplemen. Ini suatu himpunan kita dikatakan suatu himpunan komplemen, dia dinotasikan dengan, kalau misalnya nama himpunan kita adalah A, maka komplemennya adalah A berpangkat C, dibaca adalah A komplemen. A komplemen itu adalah himpunan dari keanggotaan semua semesta yang bukan merupakan anggota A. Himpunan dari semua semesta yang bukan merupakan anggota A. Nah, ini ditulis dengan A komplemen, di mana keanggotaannya adalah seluruh daripada anggota semesta yang bukan daripada A. Misalnya, semesta kita adalah bilangan real, misalnya. Bilangan real, lalu A kita adalah 1. Nah, ini. Maka, manakah yang komplemen daripada A? Maka yang komplemen dari A pada A adalah min tak hingga sampai dengan 0, kemudian dari gabung lagi dengan dari sampai 0 ya, gabung lagi dari 2 sampai tak hingga. Nah, ini. Nah, ini adalah A komplemennya karena A itu adalah 1. Selanjutnya operasi selisih dua himpunan. Artinya adalah himpunan A dikurangi dengan himpunan B itu ditulis dengan A kurang B. Dibaca A kurang B. Nah, ini bagaimanakah keanggotaannya? Bahwasanya ini keanggotaannya itu adalah kalau yang selisih anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota B. Yang bukan merupakan anggota B. Nah, ini dapat ditulis A selisih B
anggota daripada A dan bukan anggota daripada si B, dan bukan anggota daripada si B. Jadi ini elemen daripada si A, kemudian ini adalah B ya. Kemudian A dikurangi B. Maka kita kurangi yang bukan daripada anggota B ini. Maka inilah A dikurangi B. Jadi misalnya gini, A kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan B kita adalah 4, 5, 6, 7, 8. Maka A kurang B, nah itu adalah 1, 2, 3. Karena apa? Yang kita mengurangi daripada A ke B. Maka keanggotaan B ya, maka A kurang B itu adalah 4, 5, 6. Karena di sini adalah disampaikan himpunan dari anggota-anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota B. Yang bukan merupakan anggota B. Yang anggota B yang bukan dari anggota A yang bukan anggota B yang mana ini? 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. Walaupun 78 anggota B, tapi kan 78 tidak ada pada si A. Maka yang bukan merupakan anggota B adalah 1, 2, 3. Lalu bagaimana posisinya ketika B dikurangi A? Maka 4, 5, 6, 7, 8. Yang bukan merupakan anggota si B pada A ini adalah 7, 8. Nah, ini. Maka inilah selisihnya. Lalu yang kedua, jika B itu adalah anggota bilangan bulat dan G adalah 2X, di mana X bilangan bulat juga, maka B dikurang G itu adalah 2X dikurangi 1. Nah, itu bilangan bulat. Lalu bagaimana? Anggota B ini anggota-anggotanya adalah dari hingga min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai dengan selanjutnya. Lalu G anggotanya adalah 2X, X bilangan bulat katanya. Maka kita lihat 2X, X bilangan bulat, kalau misalnya bilang bulatnya min 4, maka dia adalah min 8. Kemudian kalau dia min 3, maka dia adalah min 6, sampai dengan selanjutnya. Lalu dilihat di sini ada min 8, min 6, min 4 nanti, min 2, kayak gitu. Jadi ibaratnya adalah bilangan-bilangan yang genap-genap aja. Maka di sini disampaikan ketika B dikurangi G, maka keanggotaan daripada B yang tidak ada pada G, maka itu adalah 2X kurang 1. Jadi ini adalah yang ganjil-ganjilnya. Lalu G dikurangi B itu adalah himpunan kosong. Karena nggak ada yang merupakan anggota daripada si G ini yang bukan anggota daripada si B. Maka dia adalah himpunan kosong. Lalu bagaimana dengan perkalian? Perkalian ini kita tuliskan ketika kita memiliki suatu himpunan A dan B, maka perkaliannya adalah bisa kita tuliskan A kali B, dibaca A kali B. Yang merupakan bagaimana untuk mengeja pasangan-pasangannya itu adalah melalui semua pasangan berurutan dari setiap anggotanya. Jadi A kali B itu ditulis dengan X, Y, di mana X anggota A dan Y anggota B. Nah, ini cara penulisannya. Misalnya, A adalah 1, 2, 3. B, A, B. A dengan B. Maka bagaimana A kali B? Maka kita bisa mengalihkan 1 dengan A, 1 dengan B. Sehingga 1, A. Nah, ini 1, B di sini. 2, A, 2, B. 3, A, 3, B. Nah, ini kalau A kali B. Kalau B kali A, maka dia berbalik lagi. A, 1, B, 1, A, 2, B, 2, A, 3, B, 3. Nah, ini kalau misalnya adalah A kali B, kemudian B kali A. Jadi, antara A kali B itu dengan B kali A agak berbeda ya, keanggotaan
catatan keanggotaannya, jadi di sini tidak berlaku kalau untuk yang pengalian himpunan seperti ini hukum komutatif. Nah, ini bisa dilihat A, B itu berbeda ya dengan B, A, kemudian tidak sama juga dengan A, tidak sama dengan B, maka A kali B itu tidak sama dengan B dikali A. Nah, ini penjelasan kita mengenai himpunan. Jika ada pertanyaan Anda nanti silakan disampaikan dengan ILMS. Selamat belajar. Saya mohon maaf atas kata kalimat yang salah. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.